حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Wa qad faza al-muttaqun al-mukhlisun. Qala ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahjuruhunna fil madaji' fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Sadaqallahul adzim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, tema khutbah kita siang ini adalah perubahan. Dalam mukadimah khutbah tadi saya kutipkan firman Allah surah An-Nisa surah 4 ayat 34 dan 35. Yang artinya, jika suami istri cekcok, ribut, berantem pakai bahasa umum, maka janganlah suami mengusir istri dari rumahnya, dan jangan pula istri pergi meninggalkan rumahnya. Perintah Allah, kalau kalian pasutri ribut cekcok, diamlah di rumah. Normal suami istri ada cekcoknya. Yang tidak normal adalah bukan pasutri malah mesra. Allah menuntun kita, suami istri ribut tetap di rumah, pisah kamar aja kata Allah. Wahjuruhunna fil madaji, pisah kamar. Karena apa? Marah kan nggak ada orang marah 24 jam non-stop. Pasti ada capeknya, dan capek seperti anak kecil, anak kita 4-5 tahun minta jajan gak diturutin, nangis guling-guling, gak nyampe 1 jam diam dan tidur. Mengapa? Ngambek itu capek. Oleh karena tidak menutup kemungkinan ketika kita, pakai bahasa kita saja, ribut dengan pasangan kita di siang hari, tidak mustahil malam hari terjadi perdamaian. Ketika kita ribut dengan pasangan kita di malam hari, tidak mustahil siang hari terjadi perdamaian. Apalagi musim hujan. Ya, kalau damai ada di rumah, insya Allah mudah. Ternyata cekcok terus berlanjut,
Berantem terus berlanjut sampai akhirnya pisah rumah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Hakul yakin pada saat kita, naudzubillah ya, pisah rumah dengan pasangan kita dalam waktu 3, 4 sampai setengah tahun, hakul yakin ada saat kedua belah pihak merenung, pasti. Anak 5, belum tua banget sih, tapi juga nggak muda. Kalau saya nikah lagi, anak-anak bapak kandung, kesini ibu sambung. Tidak sedikit perlakuan ibu sambung ke anak tiri, si anak-anak. Istri saya juga masih punya peluang. Kalau lakinya nikah lagi, anak-anak kesana ketemu ibu kandung, tapi ketemu bapak sambung. Tidak sedikit perlakuan bapak sambung ke anak tirinya. Terus gua renungan. Akhirnya setelah melalui proses renungan cukup panjang 2, 3 sampai setengah tahun, mulai tumbuhlah kesadaran. Memberanikan diri walaupun mungkin malu, berat, tapi karena pertimbangan anak, akhirnya datanglah ke rumah sang istri. Mungkin bergetar lagi, deg-degan lagi, tapi lagi-lagi demi masa depan. 5 buah hatinya dia mencoba untuk memaksakan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab sang istri. Setelah kita berpisah sampai setengah tahun, jujur bapak sering merenung. Kasihan anak-anak. Aku, mama sama-sama punya peluang untuk punya pasangan lagi. Tapi kan kita sering melihat peristiwa bagaimana perlakuan bapak tiri kepada anak tiri, ibu tiri kepada anak tiri. Terus terang selama merenung, bapak sadar papa yang salah, papa yang hilaf. Papa sering mudah terpancing emosi. Papa datang dengan hati yang tulus. Papa minta maaf dengan setulus-tulusnya. Dan jika mama tidak keberatan, Papa ingin kita baikan lagi, kita rujuk lagi demi masa depan anak-anak kita. Ternyata sang istri pun menjawab yang sama. Mama setelah berpisah dengan Papa setengah tahun juga sering renung seperti itu. Jujur Pak, Mama juga salah, Mama juga gila, Mama juga sering terpancing emosi. Jujur, Mama juga ingin minta maaf sama Papa. Anda bisa menebak, ketika kedua belah pihak mengakui kesalahan, maka potensi islah perubahan ke arah yang lebih baik itu besar sekali. Syarat perubahan untuk yang lebih baik memang harus mengakui kesalahan. Bayangkan Anda ketika sang suami berkata, Papa yang salah, Papa yang gila, Papa sering terpancing emosi, Papa minta maaf. Apa jawab sang istri? Emang dari dulu kalau kita bertengkar emang Papa yang salah. Apalagi kalau dua-duanya emosi. Ingin berubah ke arah yang lebih baik, mutlak kita harus mengakui kesalahan di masa yang lalu. Itu ayatnya. Di ayat 35 lebih gamblang lagi. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kedua belah pihak ingin islah bahasa Arab, terjemahnya adalah berubah ke arah yang lebih baik. Allah akan memberikan pertolongan kepada keduanya. Syaratnya apa? Mengakui kesalahan dengan tulus. Sekali lagi, akui kesalahan dengan tulus. Jadi Allah berjanji, kalau kalian berdua memang ingin berubah ke arah yang lebih baik, maka kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada artinya
Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, tapi kita nggak merasa salah, maka tobat kita nggak akan diterima. Saat kita mengucap astagfirullahaladzim, akui dengan dalam, saya salah loh, melakukan laranganmu ini, terbayang semuanya. Saya telah salah ya Allah, meninggalkan perintahmu ini. Ampuni roh kesalahanku, insya Allah diterima. Jadi syarat memperbaiki diri memang harus mengakui kesalahan kita. Mari kita semuanya kontemplasi. Karena muhasabah, introspeksi diri nggak bisa dilakukan dalam suasana gegap gempita, sorak-sorai. Muhasabah, introspeksi diri harus dilakukan di suasana yang tenang. Itulah sebabnya Rasulullah pergi ke Gua Hira. Gak bisa muhasabah sambil, mohon maaf, menari, joget-joget, tertawa. Gak dapat kita untuk menemukan kekurangan-kekurangan kita dari masa lalu. Harus diam, merenung, hingga kita berhasil menemukan apa kesalahan kita tahun-tahun yang lalu, apa yang kurang di tahun-tahun yang lalu, bahkan apa yang fatal di tahun yang lalu. Jangan sampai terulang kembali di 2024. Kita renungin Januari beberapa tahun yang lalu. Kesalahan ini, kekurangan ini, kehilapan ini, janganlah terulang lagi di Januari 2024. Kita renungi Februari beberapa tahun yang lalu. Kesalahan ini, kekurangan ini, jangan lagi salah di Februari 2024, apalagi salahnya pas tanggal 14. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, itulah makna memaknai tahun baru, peralihan waktu. Jadi peralihan waktu bisa hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bahkan detik ke detik. Jadi muhasabah tidak harus nunggu tahun baru Masehi, tidak harus nunggu tahun baru Hijriah, ya, tetapi dilakukan sesering mungkin agar kita bisa mengontrol diri kita dan selalu melakukan hari ini lebih baik dari kemarin, besok hari ini lagi katakan lebih baik dari kemarin, terus begitu. Hanya ada 3 golongan manusia di dalam perubahan waktu, baik menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Perubahan waktu manusia tak akan pernah berubah. Hanya 3. Yang pertama, golongan faizun, yang beruntung. Yang kedua, khasirun, yang rugi. Yang ketiga, maghbunun, yang celaka. Semoga kita menjadi golongan yang pertama. Siapa itu? Man kana yaumu khairan min amsih. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah pemenang. Baik dalam urusan dunia, terlebih urusan agama dan akhirat. Siapa yang rugi? Man kana yaumuhu misla amsihi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin. Kemarin enggak sedekah, hari ini enggak sedekah. Kemarin enggak salat malam, tadi malam juga enggak salat malam. Kalau babnya ibadah. Yang hari ini sama dengan kemarin, dialah orang yang rugi. Dagang bakso modal 1 juta, keliling seharian, bakso terjual habis. Nyampe rumah, laci gerobak kita buka dan uangnya kita hitung, ada 1 juta. Rugilah? Enggak, kata Pak Firman. Ya rugilah Pak. Tat, aku kan dagang modalnya 1 juta. Ini saya hitung duitnya ada 1 juta. Rugilah Pak. Waktu, tenaga. Kenapa? Ya sama aja. Ya. Yang ketiga, man kana yaumuhu syarrun min amsi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, itulah orang-orang yang celaka. Semoga kita menjadi golongan yang pertama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, fa ya ahlal jum'ah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Wa qad fazal muttaquna mukhlisun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ta'ala 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ani sahabati ajma'in wa 'ani tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma walli lana khairana wa la tuwalli alaina shirarana. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira waj'al lana min ladunka sultanan nasira waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.